Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan selesaikan diskusi terkait stoikiometri reaksi pertumbuhan mikroba ya. Jadi pada dasarnya kalau materi ini sebetulnya materi pengantar ya. Nanti materi detailnya akan disampaikan di kuliah perancangan bioreaktor. Tapi sebagai pengenalan bahwa kemarin sudah disebutkan ya bahwa proses fermentasi ya bagaimanapun kompleksnya, apapun eh, apapun jenis dari biokatalisnya ya, kalau yang sel maksudnya ya, mau dia sel bakteri, mau dia sel ragi ataupun sel jamur, kemudian apapun yang terjadi di dalam badannya si sel biokatalis itu, kita bisa tetap melakukan istilahnya adalah tinjauan black box. Jadi sebetulnya tinjauan black box ini adalah pendekatan secara termodinamika. Ya, Anda mungkin masih ingat ya. Jadi ada ilmu termodinamika, ada ilmu kinetika. Nah, yang terkait kinetika minggu lalu kita sudah bahas ya. Beberapa minggu lalu kita sudah bahas bagaimana menuliskan persamaan kinetika yang terkait dengan pertumbuhan mikroba. Nah, kalau kinetika kan tentunya itu dibatasi oleh waktu, makanya ada konsep laju reaksi, gitu ya. Nah, kalau di sini ini adalah pendekatan termodinamikanya. Kalau pendekatan termodinamikanya kita tidak memperhitungkan waktunya. Jadi kita tidak melihat dari sisi seberapa cepat atau berapa lama proses fermentasinya jalan. Ya, tapi kita hanya melihat dari sisi apa yang ada di awal, kemudian nanti kita prediksi nanti apa yang akan ada di akhir, gitu ya. Apa yang ada di awal, nah jadi secara umum black box-nya adalah seperti ini ya. Kemarin sudah disampaikan, ada substrat, ada produk, dan ada beberapa komponen yang dipertukarkan atau yang setimbang ada di dalam fermentasi. Nah, substrat isinya apa? Sebetulnya isinya macam-macam ya. Nanti semakin banyak komponen yang Anda taruh di awal dan di akhir gitu ya, nanti persamaan stoikiometrinya tentunya akan menjadi semakin kompleks. Tapi untuk saat ini kita batasi bahwa di substrat itu hanya ada sumber karbon, sumber nitrogen, karena ini sebagai komponen utama penyusun sel ya. Jadi sebetulnya di substrat itu hanya ada dua. Satu yang terlibat di dalam komponen penyusun sel, yang kedua adalah yang terlibat di dalam energinya. Makanya ada donor elektron dan ada aseptor elektron. Kemudian nanti di akhir itu kita sebutnya ada di produk ya. Di produk itu ada selnya ya, sel biomasa, karena sel itu jumlahnya akan selalu bertambah dalam satu proses fermentasi, makanya ditaruhnya sebagai produk. Kemudian donor akan menjadi donor teroksidasi, kemudian aseptor akan menjadi aseptor tereduksi. Lalu siapa yang jadi sumber karbon, siapa yang jadi sumber nitrogen, siapa yang jadi donor elektron, dan siapa yang jadi aseptor, itu akan bergantung pada sistem fermentasinya. Kemarin sudah ditunjukkan ya, ini adalah salah sedikit pilihan-pilihan yang bisa Anda gunakan ya. Ini pasangan-pasangan donor elektron ya. Ini berarti antara bentuk donor dan bentuk teroksidasinya. Kemudian kalau pasangan aseptor elektron berarti bentuk aseptor dengan bentuk tereduksinya. Nah, nanti tinggal fermentasinya itu fermentasi apa? Substratnya menggunakan apa? Nah, kalau substratnya adalah sumber karbon organik, maka sumber C organik tadi juga akan berperan sebagai donor elektron. Ya, tapi kalau sumber C-nya adalah CO2, maka Anda perlu memasukkan komponen lain yang bisa menjadi donor elektron. Apa yang bisa jadi ya? Tinggal sebetulnya pilihannya tidak hanya ini ya, tapi Anda bisa memasukkan apakah ada sulfidakah di dalam medium, apakah ada amonium. Nah, amonium sebetulnya kan dia juga berfungsi sebagai sumber nitrogen. Jadi kalau sumber karbonnya itu adalah C organik, maka donor elektronnya adalah si sumber C tadi. Tapi kalau sumber C-nya adalah CO2 misalnya, maka yang bisa berperan jadi donor elektron salah satunya adalah si sumber N. Karena NH4+ itu nanti bisa dioksidasi. Kemudian yang lain adalah bergantung pada apakah fermentasinya itu aerobik atau anaerobik.
Kalau aerobik berarti menggunakan oksigen, ya, berarti pakai yang oksigen ini. Dia akan tereduksi menjadi H2O. Kalau aseptor elektronnya itu adalah oksigen yang nanti akan tereduksi menjadi H2O, karena H2O ini level energinya sudah sangat rendah, maka energi yang bisa diambil ya dari si substrat tadi ya, energi yang bisa diambil oleh si sel itu akan paling besar kalau aerobik. Sehingga nanti Anda akan dapatkan ya secara kasat mata ketika fermentasinya aerobik, pertumbuhan selnya akan sangat cepat. Jumlah sel yang Anda dapatkan itu akan menjadi sangat banyak. Sebaliknya, kalau prosesnya adalah anaerobik, ya, kalau prosesnya adalah anaerobik, maka yang berperan itu bukan oksigen tentunya. Yang berperan sebagai aseptor elektron itu secara umum itu bisa ion karbonat atau CO2, tergantung pH ya. Nanti ini akan tereduksi menjadi produk dari fermentasi tadi. Jadi kalau fermentasinya adalah fermentasi etanol, berarti itu adalah bentuk tereduksinya adalah etanol. Kalau fermentasinya adalah fermentasi asetat, ya berarti asetat ini adalah bentuk tereduksi. Kalau pada proses biogas misalnya ya, kalau biogas kan anaerobik, maka metan itu adalah bentuk tereduksi dari si karbonat atau dari si CO2. Jadi secara umum kalau anaerobik, tingkat energi produk itu kan masih cukup tinggi ya. Ini kan sebetulnya masih bisa dioksidasi lagi. Artinya Anda masih bisa mendapatkan energi dari komponen ini. Artinya delta energi yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan sel lebih kecil dari aerobik. Karena lebih kecil, anaerobik itu pertumbuhan selnya tidak sebanyak yang aerobik. Selain pertumbuhan selnya tidak sebanyak aerobik, pada proses anaerobik itu Anda akan dapatkan produk-produk samping. Ya, ini sebetulnya salah satu yang bisa menjelaskan kenapa kalau anaerobik Anda bisa dapatkan produk samping. Kenapa selnya itu tumbuhnya relatif lebih lambat. Nah, bagaimana menyusun? Nah, berarti tinggal buat kotakan ya seperti ini gitu ya. Untuk saat ini kita abaikan panas dan energi disipasi ya. Oke, kemudian Anda perlu melihat substratnya apa, sumber C-nya apa, sumber N-nya apa, kemudian aseptor elektronnya apa, aerobik atau anaerobik. Kalau aerobik diasumsikan tidak ada produk samping ya, jadi semuanya jadi biomasa. Sementara kalau anaerobik akan ada produknya. Ya, jadi kalau anaerobik Anda perlu perhatikan juga produknya apa. Ini adalah bentuk tereduksi dari si aseptor elektron. Setelah Anda definisikan black box-nya, apa yang masuk, apa yang keluar, Anda susun persamaannya. Ya, persamaannya secara umum kalau komponen-komponennya seperti yang tadi disebut, itu akan ada 10 komponen. Ya, A sampai J. Sehingga akan ada 10 koefisien yang harus diselesaikan. Nah, penyederhanaannya kemarin sudah disinggung ya. Jadi ada kemungkinan antara sumber karbon dan donor tadi disatukan gitu ya. Kalau pakai C organik. Kalau C-nya pakai CO2, kemudian sumber energinya donor elektronnya dari sumber N, ya berarti sumber N dan donor itu bisa disatukan. Kemudian kalau aseptor elektronnya itu adalah oksigen, oksigen tereduksi, aseptor tereduksinya menjadi H2O, maka E dan J bisa disatukan. Jadi nanti Anda perlu lihat di akhir Anda punya berapa senyawa. Koefisiennya tentu akan sebanyak jumlah senyawa tadi. Ditambah ada biomasa ya, biomasa ini. Nah, biasanya salah satu yang bisa digunakan untuk menyederhanakan adalah koefisien biomasa si H ini dianggap 1. Sehingga nanti yang lainnya mengikuti. Ya, di sini penyederhanaannya seperti itu. Nah, nanti Anda perlu melihat berapa degree of freedom-nya. Jadi kalau di akhir Anda butuh 5 koefisien, berarti Anda butuh 5 persamaan bantuan atau 5 informasi bantuan gitu ya. Nah, informasi bantuannya apa saja? Nah, seperti yang kemarin sudah sempat disinggung, ini misalnya kalau aerobik sumbernya asetat dan amonium ya, kemudian pH 3, maka sumber karbon itu adalah asam asetat.
Karena ini adalah organik, maka bentuk donornya adalah asam asetat teroksidasi jadi CO2. Karena aerobik, maka bentuk aseptornya adalah oksigen tereduksi menjadi H2O. Nah, sumber N-nya NH4+. Gitu ya. Berarti tinggal terus disusun. Ya, jadi Anda bisa susun kiri dan kanan ya, tapi biar gampang direntengin semuanya, kemudian sama dengan 0. Nah, cuman Anda perlu perhatikan ya, yang kemarin sudah juga disampaikan, yang ada di kiri koefisiennya harus negatif. Karena dia adalah substrat atau reaktan. Sementara yang di kanan koefisiennya harus positif. Karena dia adalah produk, gitu ya. Nah, kemudian disusun seperti ini. Jadi yang di kiri tadi apa? Ada asetat. Berarti A ini nanti harus negatif. Ada NH4+, berarti C itu harus negatif. Kemudian yang harus positif apa? Yang harus dipositif adalah produk. Ini adalah biomassa, kemudian H2O ya, karena dia adalah bentuk tereduksi, kemudian donor teroksidasinya itu menjadi CO2 atau HCO3, maka ini juga harus positif. Oksigen B berarti harus negatif. Kira-kira gitu ya. Jadi ini sebagai jadi nanti Anda tidak hanya menyelesaikan persamaan terus dapat angka terus sudah gitu ya, tapi harus juga dicek mana yang harus negatif, mana yang harus positif. Oke, di sini Anda bisa dapatkan ada 7. Ada 7 komponen, 7 senyawa berarti ada 7 koefisien. Berarti Anda butuh 7 persamaan tidak linear ya, tidak terhubung secara linear untuk bisa menyelesaikan dari A sampai G. Jadi ada 7 variabel. Ya. Lalu Anda buat neracanya. Dari 7 persamaan yang TTSL itu, 5 adalah dari neraca. Neracanya neraca apa? Ada neraca karbon, neraca hidrogen, neraca oksigen, neraca nitrogen, dan neraca muatan. Nanti tinggal dikali-kalikan dengan jumlah atom di kalau neraca atom ya berarti dikalikan dengan jumlah masing-masing atom. Kalau neraca muatan berarti dikalikan dengan jumlah muatan. Oke, dari penyusunan persamaan stoikiometri dan penyusunan neraca, ada yang masih bingung nggak? Pak. Yuk. Tadi yang Bapak bilang kan A, B, C-nya tuh negatif, itu maksudnya hasil akhirnya ya, tapi pas lagi dihitung dianggap positif aja. Betul. Jadi Anda nanti harus dapatkan A itu nilainya negatif, B itu nilainya negatif. Kalau di persamaan ini semuanya dipositifkan dulu. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini buat ngecek ya. Jadi nanti kalau Anda dapatkan setelah Anda selesaikan terus dapat A-nya positif, berarti perhitungannya salah gitu loh. Maksudnya seperti itu. Oke ya, tidak ada ya. Jadi 5 gitu ya. Anda punya 7, sudah punya 5 persamaan bantuan. Berarti degree of freedom-nya tinggal 2. Nah, tadi bisa dianggap mungkin sebelum menentukan satu informasi tambahan lagi ya. Kan tadi sudah 7, 5 persamaan, degree of freedom-nya ada 2. Biomassa ini Anda boleh letakkan koefisiennya 1. Jadi G sama dengan 1. Oke, berarti DOF-nya tinggal 1. Degree of freedom, derajat kebebasannya 1. Berarti Anda butuh 1 informasi. Nah, informasi ini sebetulnya nanti ketika kita diskusi di kuliah bioreaktor, itu ada banyak ya opsinya. Ada yang bisa dihitung, ada yang bisa dicari informasinya. Nah, di sini misalnya adalah yield. Anda masih ingat konsep yield ya? Yield itu perolehan. Jadi tergantung, biar enak coret-coretnya. Jadi Anda masih ingat satuan yield apa? Biasanya. Misalnya yield sel terhadap substrat. Satuannya apa? Ayo. Ada yang ingat satuan yield atau satuan perolehan? Biasanya apa? Kalau di dunia bioproses. Kalau baca-baca paper bioproses gitu. Gram per gram ya, Pak? Ya, salah satu yang biasa umum dipakai adalah gram sel per gram
substrat. Oke, misalnya Anda dapat gitu ya, ternyata yield sel terhadap asetat itu adalah sebesar katakanlah 0,8 gram sel per gram asetat. Itu kan berarti menunjukkan rasio antara si G dengan si A, betul ya? Yield itu akan berkorelasi ya. Yield itu akan berkorelasi kalau kalau yieldnya ada yield sel terhadap substrat, itu kan berarti G per A. Sebanding ya, bukan sama. Saya tulisnya sebanding, biar hati-hati. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah, ini adalah persamaan stoichiometri. Kalau persamaan stoichiometri, yang dibandingkan koefisiennya itu sebanding dalam satuan mol. Ya. Anda masih ingat ya, kalau persamaan stoichiometri ada koefisien, itu adalah perbandingan mol. Sehingga kalau Anda punya informasinya masih dalam gram per gram, ini harus Anda ubah menjadi mol per mol. Cara ubah gram ke mol, masih ingat lah ya, Anda perlu tahu berapa berat molekul dari sel dan berapa berat molekul dari asetat. Tinggal dibagi MR-nya. Oke, nah sekarang katakanlah gitu ya, ini sudah dalam mol. Jadi 0,05 ini adalah mol sel per mol asetat. Nah ini hati-hati dengan simbolnya ya, mungkin beda buku atau beda textbook, beda slide, bisa beda-beda. Jangan dihafalin notasinya. Ini menyatakan sebetulnya yield sel terhadap substrat. Atau yield sel lebih tepatnya lagi terhadap donor. Artinya terhadap sumber karbonnya, gitu ya. Karena donornya adalah sumber karbon. Karena substrat kan macam-macam ya, bisa sumber karbon, bisa sumber nitrogen, bisa sumber oksigen gitu ya. Tapi di sini adalah si sumber karbonnya. Jadi 0,05 itu adalah mol sel per mol asetat. Nah, kalau Anda sudah tetapkan G-nya sama dengan 1 dan Anda sudah tahu bahwa nilai yieldnya adalah 0,05 mol sel per mol asetat, maka A-nya menjadi minus 20. Ya, jadi mulai masukkan tanda minus di sini. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Kenapa bisa jadi minus 20? Karena yield tadi kan sebanding dengan G per A. Sementara G-nya itu adalah 1. Ya, G-nya sudah dianggap 1, maka Anda bisa hitung A. Oke ya? Nah, sudah kan berarti DOF-nya sudah 0. Anda sudah punya 5 persamaan, neraca ya, 5 neraca, kemudian G sama dengan 1, A-nya sudah diketahui. Yield-nya sudah diketahui. Dari situ Anda bisa lakukan eliminasi, substitusi, atau pakai solver gitu ya. Lalu Anda bisa dapatkan B sampai F-nya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin saya yang balik nanya gitu. Buat apa sih tahu B sampai F kira-kira? Masih ingat nggak? Apa sih gunanya merumuskan stoichiometri, nyari koefisien-koefisiennya gitu. Terus dapat gitu ya. Kira-kira buat apa? Kepakainya buat apa? Untuk ada yang bioproses, kepakainya buat apa? Brian, ada? Brian sudah masuk? Ada, Pak. Yuk. Menurut Anda kepakainya buat apa, Brian? Supaya nanti pas kalau dimasukin ke reaktor itu apa ya namanya? Umpannya tuh sesuai apa yieldnya, Pak. Jadi setimbang. Gitu sih. Umpannya sesuai yield-nya. Oke, mungkin saya tarik dulu pertanyaannya ya. Ini kan adalah termodinamik. Jadi sebetulnya stability pertumbuhan itu adalah
mentermodinamikan sistem fermentasi. Nah, kira-kira kalau termodinamika itu kepakainya buat Anda belajar termo harusnya sudah lulus ya di semester 3 yang lalu. Dipakainya buat apa sih? Ini sudah semester berapa? Semester 5 ya. Sudah ada bayangan pusing-pusing belajar termo itu pakainya buat apa? Masih Brian. Supaya Secara umum maintenance suhu ya Pak, temperatur. maintenance suhu maksudnya bagaimana? Jadi suhunya tuh kurang tahu Pak. Nggak, ini pertanyaannya masih general. Belajar termo buat seorang calon insinyur teknik kimia, kayaknya buat apa sih? Pakainya buat apa? Ini biar Anda tidak menghafal banyak rumus, ngitungnya tahu, rumusnya hafal, ya moga-moga hafal gitu ya. Terus dihitung dapat angka. Nah, nggak ada bayangan sama sekali. Kira-kira ilmu termodinamika itu dipakai buat apa? Sebut aja contohnya yang ada kepikiran. Aduh, nggak blank Pak. Bentar. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Ilmu termo. Anda kan nggak hanya belajar ilmu kinetika ya, Anda tidak hanya belajar TRK. Percayalah bahwa tiap mata kuliah yang Anda pelajari, yang Anda harus pelajari, Anda harus ikut ujian, itu ada gunanya. Tapi kira termo itu dipakai buat apa sih? Aditya, ada? Halo? Ini suara saya masih terdengar nggak ya? Masih Pak, masih. Oke, ini muncul koneksi internet tidak stabil. Aditya tidak ada, Cika ada? Iya, Pak. Ya, Anda belajar termo buat apa? Secara umum. Atau apa yang Anda ingat dari kuliah termo deh? Ini apa gitu? Parameter termo yang Anda ingat, guys? Apa gitu? Untuk mengetahui temperatur tekanan yang dibutuhkan oleh proses, Pak. Untuk mengetahui temperatur, gimana cara Anda bisa tahu? Pakai ilmu termo. Rumus apa atau persamaan apa yang Anda pakai? Apa? Ayo, masa tidak satu pun yang ingat? Parameter apa yang Anda ingat dari kuliah termo? Atau persamaan apa yang Anda ingat dari kuliah termo? Alvira, ada? Halo? Ini pada hilang mahasiswanya? Oh, Pak. Ya, mau coba jawab, silahkan. Masa tidak ada satu pun? Termo itu buat itu sifat timbangan, terus entalpinya gitu. Yang saya ingat ya. Terus ada. Anda kan belajar tentang entalpi, kemudian delta H, gitu ya, delta G, gitu ya, terus konstanta kesetimbangan, betul. Itu ada parameter termo, delta S, gitu. Ini Anda pakai buat apa sih? In general. Yang saya baru rasakan banget yang SU ya, karena baru belajar mau ujian ya. Ya, itu buat nanti ujian. Ya buat nentuin kayak kebutuhan boiler misalnya. Terus itu laju turbinnya berapa gitu. Terus energi yang dihasilkan. Oke, berarti secara mungkin in general itu adalah untuk
memprediksi kan ya. Jadi untuk memprediksi kelakuan dari suatu sistem. Di boiler dengan memperhatikan parameter-parameter termonya, Anda bisa memprediksi berapa kira-kira kebutuhan air yang harus disuplai ke boiler gitu ya. Anda bisa memprediksi berapa steam yang bisa dihasilkan. Ya, atau kalau misalnya Anda membutuhkan steam dengan kapasitas kalor yang tertentu, Anda bisa memprediksi berapa laju alir yang harus dihasilkan, gitu ya. Nah, untuk steam juga tuh, turbin begitu gitu ya. Oke, nah ini juga sama. Ini adalah digunakan untuk prediksi. Ilmu teknik itu sebetulnya ilmu untuk meramal, lah saya ya, atau untuk memprediksi. Di sini berarti Anda bisa menggunakan persamaan stoikiometri ini untuk meramal, memprediksi kelakuan dari fermentasi ini. Nah, memprediksi ya, katakanlah Anda memprediksi dengan setelah Anda memprediksi boiler, panas steam yang dihasilkan itu bisa dihitung gitu, kualitas steamnya itu bisa diprediksi. Apakah yang sebenarnya terjadi pasti persis? Apa selalu sama persis dengan hasil perhitungan? Enggak ya, Pak. Apakah berbeda? Beda. Ya, pasti beda ya. Enggak, itu kan berarti beda. Apakah akan jauh berbeda? Bisa jauh berbeda. Kalau apa? Kalau efisiensinya rendah. Ya, oke. Kalau efisiensi rendah pasti jauh berbeda. Tapi begini, ketika Anda menghitung pakai, ini ya in general ya, kalau belajar termo atau apapun persamaan yang melihat suatu sistem dari sisi termodinamika, kan pasti ada asumsi-asumsinya gitu ya, ada asumsi yang dipakai. Ini juga ada asumsi yang dipakai. Nah, kemudian ketika asumsi yang Anda gunakan itu semakin banyak, maka prediksi dengan kenyataan itu pasti akan menjadi semakin mendekati, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau asumsinya itu terlalu bukan ngawur ya, asumsinya terlalu general gitu ya, asumsinya terlalu gampang, maka antara prediksi dengan perhitungan antara prediksi perhitungan dengan realnya pasti akan jauh beda. Yang kedua tentunya tadi ya terkait efisiensi. Nah, ini juga sama. Sebetulnya di sini kita bisa prediksi nanti kalau Anda kan ini dapat ya hubungan antara sel terhadap asetat, antara sel terhadap oksigen, antara oksigen terhadap asetat gitu ya, antara sel terhadap NH4. Jadi dengan menyusun persamaan stoikiometri ini, Anda bisa memperkirakan kalau Anda memberikan sel ini sekian asetat gitu ya, maka berapa sel yang bisa dibentuk. Dan itu adalah biasanya perhitungan termo ini akan memberikan prediksi yang mendekati batas maksimumnya. Karena kan kondisi-kondisi ideal ya, makin tidak mendekati ideal berarti nanti kan loss-nya akan semakin banyak. Berarti sel yang terbentuk akan semakin sedikit. Nah, juga Anda juga perlu mengingat lagi kalau yang namanya reaksi stoikiometri itu ada yang namanya reaktan pembatas. Jadi nanti Anda juga bisa memprediksi dari koefisien-koefisien ini, ya, kan ini dalam bentuk mol ya. Nanti kalau misalnya Anda berikan asetatnya sekian gram, berapa molnya? Kemudian dari perbandingannya berapa oksigennya? Nah, ketika Anda berikan oksigen itu di bawah kebutuhan stoikiometris, maka oksigennya yang akan jadi pembatas. Atau kalau misalnya kebutuhan NH4-nya, NH4 yang diberikan di bawah kebutuhan stoikiometris, maka nanti NH4 yang akan jadi pembatasnya. Paham ya? Kira-kira gitu. Fungsinya, salah satu fungsinya kira-kira seperti itu. Anda bisa isi sistem pertumbuhan Anda itu, Anda bisa dapat sel seberapa banyak. Nanti kalau sistemnya lain ya, misalnya seperti ini. Ini anaerobik dengan glukosa NH4 menjadi asam laktat. Prinsipnya sama ya. Jadi Anda tentukan dulu sumber karbonnya, sumber nitrogennya, kemudian pasangan donor dan pasangan elektron aseptornya gitu ya. Pasangan donor elektron dan pasangan aseptor elektronnya ditentukan ya. Terus nanti Anda cari
cari hubungan persamaannya ya, pakai neraca atom, neraca muatan. Kemudian di sini contohnya masih sama ya. Jadi ini bukan ya, ini F itu adalah yang biomasa ya. Jadi dianggap 1, kemudian yieldnya seandainya yield diketahui, Anda bisa selesaikan. Nah, berarti Anda juga memprediksi, oh kalau ngasih glukosa sekian mol, itu berarti nanti kira-kira asam laktat yang bisa dihasilkan berapa mol. Berarti kan nanti Anda bisa hubungkan dengan gram glukosa ke gram laktat. Tentunya selama yang lain bukan menjadi yang pembatas. Jadi Anda perlu perhatikan ya, agar yang lainnya tidak jadi pembatas, berarti yang lain ya, komponen selain glukosa, misalnya Anda pengen glukosa yang jadi pembatas gitu ya. Kemudian Anda bisa, karena Anda pengen mengatur, Anda ngasih glukosa sekian, pengen dapat asam laktat sekian, biar dapat asam laktat sekian gitu. Nah, agar glukosa yang jadi pembatas, berarti yang lainnya harus diberikan lebih dari kebutuhan stoikiometrinya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di situ? Sampai di sini. Cara menyelesaikannya sama ya. Jadi buat neracanya, kemudian susun koefisiennya ada berapa banyak, buat persamaan stoikiometrinya ya, sehingga ketahuan koefisiennya itu ada berapa, kemudian susun neracanya, nanti sisanya harus mencari informasi yang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, coba kalian kerjakan ini, gitu ya. Nanti saya minta salah satu random, ini harusnya 15 menit selesai ini ya. Jadi aerobik, jadi cukup gampang ya. Pada glukosa dan NH4, nanti Anda hitung berapa koefisiennya, ya, definisikan sistemnya. Jadi yang di kiri apa saja, yang di kanan apa saja, kemudian tentukan koefisiennya. Nah, ini jika diketahui bahwa yield ini X per S ya, kayaknya ada sedikit typo. Bisa saya ganti nggak ya di sini? Oke, yield sel terhadap substratnya itu adalah 0,6 gram sel per gram substrat. Oke, mungkin silakan dikerjakan biar bangun. Nanti jam 1.45 saya panggil ya salah satu. Ada yang sudah selesai? Sampai paling nggak mendefinisikan sistemnya dan menyusun persamaannya. Ada yang mau coba jawab sebelum ditunjuk? Oh, mungkin saya mau sistemnya dulu nggak apa-apa, Pak? Boleh, silakan. Oke. Untuk yang menjadi substratnya yang di sebelah kiri, itu kan ada donor elektron, terus sumber nitrogen, sumber karbon, sama akseptor elektron. Kalau untuk donor elektronnya itu glukosa, sumber nitrogennya itu dari NH4+, lalu sumber karbonnya glukosa juga, dan terakhir akseptor elektronnya itu sama, pirufat. Ya. Akseptor elektronnya pirufat? Kenapa pirufat? Kan aerobik. Aerobik. Kalau Saya bingung, aerobik, Pak. akseptor elektron pasti O2 ya? Ya, maaf Pak, salah. ya. Kalau Harusnya akseptor 2. elektron untuk aerobik itu pasti oksigen. Pilihan itu baru muncul ketika prosesnya anaerobik ya. Pilihan akseptor elektron. Oke. Kalau C6H12O6 itu glukosa ya. Itu adalah sumber C dan donor elektron. Donor teroksidasinya jadi apa? CO2. Jadi CO2 atau HCO3 ya. Mungkin ya. Atau HCO3-. Oke, kalau O2 tereduksinya jadi apa? Jadi asam laktat. Kenapa jadi asam laktat? Karena ini aerobik ya. Aerobik itu biasanya hanya jadi sel.
tidak ada produk samping. Jadi kalau oksigen itu bentuk reduksinya itu hanya H2O. Ya, yang bisa jadi asam laktat, bisa jadi asam asetat, itu kalau aseptor elektronnya bukan oksigen. Oke. Karena nggak ada karbonnya ya, jadi tidak ada bentuk reduksi yang lain. Nah, kemudian ini ada biomasa CH 1,8 N. Saya kok lupa N-nya berapa sih? N-nya adalah 0,5, O-nya 0,5, N-nya 0,2 ya. O-nya 0,5, N-nya 0,2. Nah, karena ini tidak di state ya, tidak di state pH-nya, Anda boleh anggap mana mau sebagai CO2, berarti ini kalau sebagai CO2, ini berarti sebagai CO2. Ya, berarti nanti ada H2O, ada H+ juga. Ini tidak usah kita anggap dulu. Yang panas dan energi disipasi. Lalu Anda tinggal tuliskan persamaan stoikiometrinya. Berarti komponennya ada berapa? Ada glukosa, ada NH4, ada O2, ya, 3. Di kanan ada CO2, ada H2O, ada biomasa, 6. Ya. Kemudian di atas ada CO2, berarti sudah terhitung ya. Ada H2O, sudah terhitung. Ada H+, berarti ada 7 senyawa. Pak, mohon maaf, Pak. Yuk. Tadi yang atas tuh HCO3 minus, kenapa jadi CO2, Pak? Tadi saya baru balik lagi. Sebetulnya Anda boleh nyatakan sebagai salah satu atau dua-duanya gitu. Tapi kalau Anda nyatakan sebagai dua-duanya, berarti Anda punya 8 senyawa gitu kan? Ya kan? Kalau Anda nyatakan sebagai salah satu, Anda cuma punya 7 senyawa. Nanti ini sebetulnya akan dipengaruhi oleh pH. Kalau pH-nya cenderung asam, semuanya akan berada dalam kondisi CO2. Tapi kalau pH-nya cenderung netral atau basa, itu ada dalam bentuk HCO3-. Bentuk donor teroksidasinya berarti HCO3-, di sini berarti HCO3-. Oh, berarti emang cuma ada salah satu doang ya, Pak? Sebetulnya ada dua-duanya, tapi dalam persamaan stoikiometri diasumsikan berada dalam salah satu bentuk bergantung pada pH. pH itu kan sebetulnya kan kesetimbangan ya, tapi nanti kan akan lebih banyak yang mana, itu yang kita asumsikan sebagai komponen tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Mau 8 juga boleh. Tapi nggak bisa tadi, Pak. Kenapa? Saya juga bingung tadi kok 8 ya punya saya gitu. Ya, kalau 8 berarti nanti ditambah yield belum 0 gitu kan. Ya kan? Kalau 7 berarti kan Anda punya 7 senyawa. Berarti dari 7 senyawa Anda punya 5 neraca ya. Kemudian koefisien biomasa itu 1. Berarti sudah ada 6 kan? Berarti nanti yield. Ini. Tapi hati-hati ya, yield ini satuannya masih gram per gram. Anda ubah jadi mol per mol. Oke, nanti silahkan kalian latihan sendiri ya di rumah. Susun racanya, susun persamaannya, susun racanya, coba selesaikan. Atau dan juga tadi ya latihan-latihan yang di depan ini silahkan Anda coba selesaikan. Dapat nggak angka yang sama? Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Atau ini sudah pikirannya ke ujian aja? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Berarti kita ketemu lagi hari Selasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.